Pada kali ini kita akan membahas alat bantu matematis yang terakhir untuk mendapatkan hukum maksud dan bentuk diferensial, yaitu kural dari vektor. Untuk melihat arti fisik dari kural itu sendiri, mari kita perhatikan gambar di sini. Misalkan kita memiliki potongan sungai, di mana kalau kita tentukan di mana lebar sungai dinyatakan dalam sumbu Y, panjang sungai dalam sumbu Z, dan ketinggian sungai dalam sumbu X, di mana pada sungai ini kita memiliki suatu bandul, di mana bandul ini disebut dengan kural meter, yaitu alat mengukur perputaran. Berdasarkan pengukuran, misalkan diketahui bahwa besarnya arus yang mengalir pada sungai ini kecepatannya berbeda, di mana kalau kita lihat kecepatannya adalah 0 di pinggir-pinggir arus, membesar sampai ke tengahnya, dan kemudian makin ke pinggirnya lagi kecepatan arusnya juga menjadi 0 lagi, misalkan seperti itu. Nah, berdasarkan keterangan tadi, maka jika kita tempatkan si kural meter ini tepat di tengah-tengah dari sungai, di mana kural meter ini bagian sisi kiri dan sisi kanannya akan mengalami kecepatan arus yang sama, maka bisa kita duga bahwa kural meter ini tidak akan berputar, ditandai dengan titik hitamnya akan posisinya tetap. Tapi kalau kita tempatkan kural meternya seperti di gambar, di mana akan kita lihat di mana sisi kiri dan sisi kanan dari kural meter akan merasakan kecepatan arus yang berbeda, maka bisa kita duga bahwa kural meter akan berputar, di mana titik hitamnya akan berputar berlawanan arah jarum jam seperti di gambar berikut. Dan jika kural meter kita tempatkan di sisi sebelah kanan, maka si titiknya akan berputar dengan arah searah dari jarum jam. Nah, sekarang dari cerita tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa putaran akan terjadi kalau vektornya tidak homogen. Tidak homogen seperti si kural meter diletakkan bukan di tengah-tengah, tapi di samping kiri atau di samping kanan. Nah, kencangnya putaran bergantung atas besarnya ketidakseragaman. Jika perbedaan ketidakseragamannya sangat kecil, maka putarannya akan pelan. Begitupun sebaliknya. Dan ternyata yang namanya putaran memiliki arah. Berarti yang namanya putaran atau rotasi merupakan vektor. Dan sekarang pertanyaannya adalah, kalau gitu apa hubungannya dengan integral f dot dl? Karena pada dasarnya, pada saat kita membicarakan tentang kural, pasti kita akan membicarakan integral dot dl. Sekarang kita lihat. Misalkan ini adalah posisi di mana kita tempatkan kural meter tepat di tengah-tengah sungai. Di mana kita ingat di tengah-tengah sungai ini, kural meter tidak akan mengalami perputaran. Dan sekarang kalau kita gambarkan fluk dari kecepatan arus di sepanjang sungai ini, akan kita lihat di mana kalau kita lihat di sini, semakin ke tengah kecepatannya semakin tinggi ditandai dengan fluk kecepatan yang makin rapat, dan ke pinggir kecepatan yang makin rendah. Nah, sekarang kita tempatkan suatu lintasan, misalkan lintasan C1 di sini. Lintasan C1 terdiri dari lintasan 1, 2, 3, 4. Dan sekarang kita ingin menghitung besarnya integral V dot dl, kecepatan dot dl. Berarti ini adalah integral V dot dl untuk lintasan 1 tambah integral untuk lintasan 2 dan selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat untuk lintasan 1 kecepatan arusnya itu adalah Vz Az, karena si arus itu searah dan sumbu Z. Sedangkan lintasan 1 itu dl-nya adalah minus dy ay. Untuk lintasan 2 dl-nya adalah minus dz az. Untuk lintasan 3 bisa kita lihat, dan untuk lintasan 4, yang artinya untuk lintasan 1 dan lintasan 3 hasilnya pasti 0 karena az itu akan tegak lurus terhadap ay, sehingga yang kita miliki hanya integral untuk lintasan 2 dan 4. Dimana kalau kita lihat
besarnya VZ yang dirasakan di lintasan 2 dan 4 itu sama. Sehingga hasilnya adalah 0. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jika si bandul psikometer ini kita letakkan di sebelah kanan. Dia akan mengalami putaran. Misalnya sekarang kita letakkan di sebelah sini. Maka kita ingin menghitung berapa besarnya integral f dot dl di lintasan yang berwarna kuning ini. Maka integral v dot dl sama integral untuk lintasan pertama tambah integral untuk lintasan kedua dan selanjutnya. Di mana kita hitung lagi sama, di mana untuk lintasan 1 dan 3 pasti akan 0. Sehingga yang kita dapat hanya integral untuk lintasan 2 dan 4 saja. Di mana ini hasilnya tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena kecepatan yang dirasakan di lintasan 2 berbeda besarnya kecepatan dengan yang dirasakan dengan lintasan keempat. Nah, dari sini kita berkesimpulan bahwa putaran akan terjadi kalau apa? Kalau integral garisnya tidak sama dengan 0. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.